Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan video kali ini masih dalam lanjutan pembahasan video sebelumnya teman-teman, dimana kita ngebahas jualan dulu atau ternak dulu. Lanjut abis itu tips berjualannya gimana di media sosial. Itu ya tips yang insya Allah bisa diterapin lama teman-teman. Nah, kelanjutannya sekarang adalah gimana biar kita bisa bertahan di dunia hobi ikan cupang ini. Jadi kita udah jualan, udah bisa, alhamdulillah, udah punya akun media sosial. Terus kita pastikan dibanding memulai, mempertahankan itu juga sangat sulit teman-teman. Kita udah mulai, udah jalan, mempertahaninnya yang sulit. Karena kan kita lihat kemarin di waktu pandemi, banyak banget penjual-penjual ikan cupang yang baru ngerasain hasilnya, tapi habis itu ketika udah nggak musim ya udah hilang begitu aja. Hampir sebagian besar banyak yang tumbang, tapi nggak sedikit juga yang bertahan. Jadi balik lagi, ini adalah tips dari gua pribadi yang gua alamin sendiri ya teman-teman ya. Nggak ada maksud menggurui, nggak ada maksud so tau, nggak. Ini mah hanya berbagi pengalaman aja. Jadi ketika waktu itu gua mulai di dunia ikan cupang ini teman-teman, ketika udah bisa mulai jualan, yang gua tambah itu adalah aset sih bahasanya ya. Jadi yang gua tambah itu adalah barang-barang perlengkapan yang emang menunjang buat gua kedepannya lebih maju lagi di dunia ikan cupang ini. Jadi gua waktu itu teman-teman ya, pertama gue nargetin dulu itu waktu itu punya rak itu bikinnya dari kayu-kayu bekas. Jadi ketika gue udah punya satu rak teman-teman ya, udah punya rak, misalkan udah punya satu rak nih dengan 3 atau enggak 4 tingkat, udah plus sama ada toplesnya, udah gue cukupin dulu nih satu rak ini. Selanjutnya gue lebih menargetkan waktu itu adalah handphone teman-teman ya. Jadi untuk menunjang penjualan waktu itu gue memprioritaskan handphone. Jadi gue waktu itu beli handphone dengan kamera yang lebih bagus, biar gue bisa punya hasil foto atau video ikan yang lebih bagus, dan gue bisa bikin konten lebih bagus lagi gambarnya. Jadi itu sih dari gue ya. Gue karena waktu itu kita jualannya karena kita jualannya di media sosial media, nggak jadi media sosial, terbalik gitu. Jadi gue waktu itu beli handphone dulu, tapi handphone mah bisa ya jadi yang kedua ketiga kalau teman-teman emang handphonenya udah pada bagus kameranya. Jadi setelah teman-teman udah punya aset baru nih, rak baru atau enggak toples baru, ya paling enggak teman-teman tadinya udah punya satu, tambah satu lagi kalau emang bisa. Jadi stok teman-teman kan jadi lebih banyak. Astagfirullah. Stok teman-teman kan jadi lebih banyak nih, yang mungkin tadinya 30 toples dikali 2 jadi 60 toples. Nah, udah segitu dulu, jangan tiba-tiba jor-joran langsung brok banyak. Kalau gue sih nggak terlalu menyaranin, kecuali emang kita punya dana yang berlebih. Itu beda cerita. Tapi kalau buat gue dulu ya, gue pelan-pelan, ada 2 rak, udah selesai, punya 60 toples, udah habis itu gencarin apa? Jualan lagi. Seperti tips sebelumnya, posting, videoin ikan, fotoin ikan. Jadi setelah aset ini berjalan, baru kita jualan harus lebih gencar lagi. Ketika ternyata toples rak 2 itu udah jualannya makin naik nih, alhamdulillah. Nah di situ teman-teman bisa ekspansi buat nambah rak lagi, atau enggak teman-teman udah mulai sedikit-sedikit beli media-media buat breeding, atau enggak media pembesarannya kayak styrofoam. Dulu gue beli styrofoam bekas teman-teman, 1 atau 2. Nah itu buat istilahnya buat sambil ngebreed pelan-pelan. Teman-teman masih tetap jalan terus jualannya dengan membeli dari peternak lain, beli partai. Cuma itu opsinya bisa diganti dengan teman-teman nambah rak lagi, atau enggak nambah aset lain seperti toples yang lebih besar misalkan, atau enggak teman-teman beli perlengkapan kebutuhan buat jualan yang lebih memadai. Pokoknya apapun itu, udah larinya ke cupang lagi, putar-putarinnya.
Karena kalau kita baru-baru mah ya nggak bisa tiba-tiba langsung pengen nikmatin uangnya. Wah, jualan lagi cakep nih, duitnya dihabisin begitu aja nggak jadi apa-apa. Menurut gue sayang banget. Karena ketika teman-teman harusnya bisa punya satu atau dua rak lagi, malah nggak jadi apa-apa. Akhirnya cuma punya satu rak doang. Akhirnya semangatnya kendor gara-gara ngelihat cuma dikit ikan. Akhirnya udahan. Ini teman-teman ya, kalau kita punya rak tambahan nih 2 atau 3 rak, itu semangat bakal nambah lagi tuh teman-teman. Apalagi teman-teman bisa pakai tadinya toples kayak gini, bisa pakai akuarium, paling enggak akuarium yang kayak gini nih, yang kotak-kotak gini. Jadi teman-teman fokusin display dulu nih. Display udah makin cakep, dikasih lampu-lampu kalau malam, wah keren, makin semangat. Jadi intinya itu satu tuh, kita harus tambah aset. Terserah sih kalau teman-teman mulainya dari mana. Kalau gue sih dulu rak ya. Dulu nih gue inget banget gue mulai di sini teman-teman nih. Jadi ini rak pertama di sini, terus bikin rak kedua, rak ketiga. Nah ini jadi letter L nih, L, bentuk L. Set set. Habis itu gue tambah lagi di sini, jadi ngebentuk kayak U. U-nya pun bukan U yang lebar. Ya karena ini yang di sini rak single, yang ini double nih. Panjang, yang ini yang single juga. Nah waktu itu udah itu dulu tuh. Itu jalan selama berapa tahun ya, lumayan sih. Jadi setelah punya rak ini gue nggak nambah-nambah rak lagi waktu itu. Nah ini toplesnya masih ada nih, toples bersejarah nih, toples 2 liter yang kayak gini nih. Jadi dulu pakai kayak ginian, sama pakai akuarium dulu. Cuma akuariumnya masih ada nih, masih ada sisa-sisa nih. Akuarium 12 kali 15 tuh. Dulu pakai ini. Jadi di sini udah kebanyakan ikan yang dijual itu kebanyakan dari beli teman-teman ya. Gue tetap waktu itu di sini mulai ngebreed nih, tapi kebanyakan gagalnya ya. Anggap aja itu sebagai proses pembelajaran. Tapi sebagian besar itu beli waktu itu teman-teman. Nyari-nyari partaian aja lah pokoknya. Beli. Udah terusan aja tuh uangnya diputar sampai ya alhamdulillah. Tiba-tiba cupangnya booming, bisa kebeli yang lain-lain dengan cepet gitu ya. Sebelumnya mah ya pelan-pelan aja. Nah setelah kita udah tambah aset, misalkan nih kita udah punya tambah 2-3 rak, kita udah punya 3 rak segala macam. Nah terakhir nih, ini yang paling sulit nih, yang gua sendiri kadang masih sampai sekarang kadang suka ngelos. Itu adalah kita punya ikan yang bagus dengan kualitas yang biasa kita jual itu secara kontinu teman-teman, secara terus menerus. Ini yang bikin kita ya bisa jualan terus, karena kan standar kita itu pembeli udah tahu. Misalkan kita udah berjalan nih, misalkan jualan multicolor, pembeli kita udah tahu nih standar multicolor kita tuh misalkan yang warnanya udah ngeblok, terus punya ciri khas misalkan ada warna goldnya, atau enggak multicolornya emang warnanya cakep pokoknya dah. Nah itu yang susah, kita continue punya ikan yang sama kualitasnya secara terus menerus. Itu yang sulit. Bang, tapi kan kita beli partaian. Bener, tapi kan peternak yang kita ambil ikannya belum tentu juga dia punya ikan yang kualitasnya sama secara terus menerus. Meskipun yang di breeding sama ya ikannya, tapi kan ada qadarullah, ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, kayak gagal panen atau enggak udah dibeli orang duluan ikannya, diborong orang duluan. Nah itu teman-teman yang harus kita antisipasi nih. Kita punya ikan yang bagus dengan kualitas yang paling enggak setara lah sama yang biasa kita jual, secara terus menerus. Itu salah satu poin pentingnya teman-teman ya. Selain tadi nambah aset, pasti teman-teman udah bisa lah itu mah, nambah rak segala macam. Tapi kalau punya ikan yang berkualitas secara terus menerus, itu yang agak sulit. Dan gue pribadi masih mencoba-coba biar ikan nggak putus stoknya. Karena kayak gue nih teman-teman ya, ngebreed kemarin hampir setengah tahun gagal panen terus. Jadi sekarang stok ikan putus begitu aja. Sampai FCCP yang biasanya yang red head banyak jadi nggak ada. FCCP yellow stoknya dikit, multicolor. Jadi bener-bener putus, tiba-tiba brak, putus di tengah jalan. Jadi gue mulai lagi nih, baru mulai dari yang yellow base tuh, multicolor.
Padahal kalau dibilang kalau penjualan sebenarnya kalau kita punya ikan dengan kualitas yang sama secara kontinu ya insya Allah penjualannya kita setiap hari bisa minimal banget ngeluarin satu ikan pasti bisa teman-teman. Insya Allah pasti bisa. Ya namanya kita jualan harus optimis juga ya. Jadi teman-teman bisa misalkan teman-teman bisa contoh kayak Robi Mesa, Bang Robi, Sumde Beta atau siapa Mansun Cupang Reot. Kita kalau ngelihat mereka kan ikannya, tiap hari nge-live, tiap hari jualan di Telegram, tiap hari flash deal lelang, tapi ikannya ada terus tuh. Karena emang perputaran ikannya udah cakep dia, udah secara kontinu terus menerus ada terus setiap hari buat dijual. Nah itu yang harus kita juga bisa lakuin. Kalau gue pribadi ya sama masih belajar teman-teman, masih ngeraba-raba juga biar ikan banyak. Ini sekarang ikan banyak masih bahanan. Harusnya ini udah ada di 2 bulan sebelumnya. Harusnya nih ya kalau kita mencoba flashback nih harusnya ada di 2 bulan sebelumnya nih. Ikan ini ada di 1 bulan berikutnya. Jadi ini misalkan ada stok ikan 100 ikan nih. Yellow Bass multi. Nah ini harusnya udah siap jual semua nih. Ikan yang sekarang ini nih, yang kayak gini-gini harusnya ini ikan buat salinan berikutnya. Tapi ya qadarullah emang kemarin-kemarin gagal panen kacau, banyak banget ikan yang gak ada bisa dipanen. Jadi ya ini baru panenan yang bisa gue mulai lagi. Yang penting mah tetap semangat aja teman-teman ya. Yang penting tetap semangat. Sekali lagi gue nggak maksud menggurui di sini, hanya berbagi pengalaman aja. Kalau ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, Cupang Indonesia.